Master gerbang-gerbang Kaisar Iblis disiksa dan segera menjadi patuh. Dia setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan uang. Ini tidak hanya membuat Yuan Gongzi muntah darah, tetapi juga membuat hatinya berdarah. Mengapa dia melakukannya di tempat pertama? Karena penampilanmu barusan membuatku sangat tidak senang, aku harus membayar 10 juta batu roh buatan dan 1 juta batu roh alam, kata Jun Changqiao. Mulut Yuan Gongzi berkedut. Gerbang Kaisar Iblis bisa mengeluarkan jumlah ini, tapi itu pasti akan mematahkan tulangnya. Jun Patriark, ini terlalu banyak. Jangan bicara omong kosong denganku. Cepat dan ambil uangnya, kalau tidak, Jun Changqiao memanggil pedang bulan sabit naga hijau dan menikamnya di leher Master gerbang-gerbang Kaisar Iblis. Pedang tajam itu mengejutkannya. Dia buru-buru berkata, "Oke, Penatua hebat, cepat dan dapatkan uang untuk Jun Patriark." Petik 2. Tidak lama kemudian, Penatua Agung, yang pantatnya masih kesakitan, mengeluarkan semua batu roh. Adapun perbendaharaan, itu sudah kosong. Tidak banyak sumber daya yang tersisa. Jun Changqiao mengambilnya dan menghitungnya satu persatu. Dia berkata dengan dingin, "Dengarkan aku. Jangan memprovokasi sekte sepanjang masa di masa depan. Ayo pergi." Oud Ding, Raja Ungu, dan yang lainnya mengikuti Patriark dan pergi. Mereka juga membawa Raja Harimau, Raja Tanduk, dan Yuan Gongzi yang muntah darah hingga langit menjadi gelap. Gerbang Guru, setelah mereka menghilang, beberapa petinggi gerbang Kaisar Iblis berdiri dengan susah payah, memegang pantat mereka. Ada rasa sakit yang hebat di mata mereka. Yuan Feng, Master gerbang-gerbang Kaisar Iblis tergeletak di tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku salah menilaimu. Itu sebabnya saya membiarkan Anda mengurus urusan internal sekte." Petik 2. Mata para tetua akan keluar dari rongganya. Pada saat ini, mereka benar-benar menganggap Yuan Gongzi sebagai pengkhianat. Jika dia tidak dibawa pergi oleh Jun Changqiao, mereka tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Desir, Su, di dalam lembah penyeberangan roh, Jiang Ya, Oud Ding, dan yang lainnya bola-balik tanpa menahan diri, mencari berbagai ramuan obat, biji, dan sumber daya lainnya. Tak perlu dikatakan, sumber daya di sini sangat melimpah. Ini terutama benar ketika mereka memasuki kedalaman hutan. Setiap beberapa langkah yang mereka ambil, mereka akan dapat menemukan ramuan obat yang sudah cukup tua. Sebagai area terlarang nomor 1 di benua Starfall, itu tidak tersentuh oleh manusia selama bertahun-tahun. Secara alami, itu memelihara harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan ribu burung ganas dan binatang buas hanya bisa gemetar dan bersembunyi di kegelapan. Mereka tidak berani melompat keluar untuk menghentikan mereka karena kekuatan manusia ini terlalu kuat. 2 tembakan besar juga ditangkap oleh mereka. Itu semua salah gerbang Kaisar Iblis. Jika mereka tidak memindahkan wilayah mereka ke lembah penyeberangan roh, bagaimana mereka akan menarik sekelompok bandit? Pada saat ini, Raja Harimau dan Raja Tanduk, yang telah dilemparkan ke dalam gua, mengutuk gerbang Kaisar Iblis ribuan kali di dalam hati mereka. "Kalian berdua," Jun Changqiao duduk di kursi di pintu masuk gua dan bertanya, "Apakah kamu sudah memutuskan?" "Jun Patriark," Raja Harimau berkata, "jika kami tunduk padamu, apakah kami masih memiliki kebebasan mutlak?" "Betul sekali," Jun Changqiao berkata, "selama kamu dengan tulus tunduk, kamu tidak hanya akan dapat datang dan pergi dengan bebas, tetapi kamu juga akan ditunjuk sebagai wakil Master Hall dari Spirit Beast Hall." Setelah membuat keputusan, Raja Harimau berkata dengan susah payah, "Kami tunduk." Jika mereka tidak melihat Master gerbang-gerbang Kaisar Iblis dan para petinggi disiksa, mereka mungkin masih pantang menyerah. Sekarang, mereka hanya bisa menyerahkan sepenuhnya. Bagaimanapun, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. "Allah Tuan Si," Jun Changqiao berkata, "aku akan menyerahkan kedua saudara ini padamu." Cek, Raja Ungu mencibir. Kedua orang ini tidak mengikutiku saat itu, tapi sekarang mereka tunduk pada manusia. Mereka telah kehilangan semua wajah ras binatang. Di luar gua, Si Jingxuan duduk dengan tenang di atas batu besar. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang lembut, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. "Tuan Istana Si," Jun Changqiao berjalan keluar dari gua dan duduk di sebelahnya. Dia menyerahkan 2 cincin luar angkasa dan berkata, "Ada 200.000 batu roh alami di sini. Anggap itu sebagai kompensasi untuk murid-murid sektemu yang mati." Si Jingxuan berkata dengan serius, "Saya sudah sangat berterima kasih karena Jun Patriark membawa saya ke sini untuk mencari keadilan bagi mereka. Saya tidak dapat menerima batu roh ini." "Ambil." Jun Changqiao memasukkan 2 cincin luar angkasa ke tangannya. "Ini, baiklah." Si Jingxuan tidak ragu-ragu dan menerima cincin luar angkasa.
Kemudian, dia dengan lembut menundukkan kepalanya. Wajah cantiknya langsung memerah karena jarinya barusan menyentuh jarinya. Jun Changqiao berkata, dunia tidak damai baru-baru ini. Tuan Istana Xi, tolong ingatkan murid sekte Anda untuk tidak turun gunung tanpa izin untuk mengalami bahaya lagi. Oke, Xi Jingxuan mengangguk. Sebagai master istana tingkat keempat dari Istana Bunga Cerdik, dia sangat berpendirian. Namun, di depan Jun Changqiao, dia tampaknya telah berubah menjadi gadis kecil yang lemah. Ayo lihat, Jiang Ya, yang baru saja kembali dari menjara sumber daya, bersandar di pohon di kejauhan dan berkata, Patriark dan Tuan Istana Xi adalah pasangan yang cocok. Jun Patriark, Xi Jingxuan bingung. Kamu benar-benar melukai gerbang Kaisar Iblis. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan menyingkirkan kejahatan untuk benua bintang jatuh? Jun Changqiao berkata dengan serius, masih ada gunanya baginya. Oh, Xi Jingxuan tidak bertanya lebih jauh. Dia merapikan rambutnya yang berantakan oleh angin dan berkata sambil tersenyum, Jun Patriark, apakah kamu punya waktu untuk menceritakan sebuah cerita? Apa yang ingin Anda dengar? Jun Changqiao bertanya. Ada banyak hal baik di Spirit Crossing Valley. Dia tidak dapat menemukan semuanya dalam waktu singkat, jadi dia punya banyak waktu sekarang. Xi Jingxuan berkata sambil tersenyum, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Jun Changqiao duduk bersila dan memeluk betisnya. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan kisah penggembala sapi dan gadis penenun. Oke, ngomong-ngomong, Jun Changqiao mulai menjelaskan dengan emosi yang dalam. Xi Jingxuan mengetahui bahwa seorang pria dan seorang wanita yang sedang jatuh cinta hanya bisa bertemu satu sama lain setahun sekali karena aturan surga. Dia tidak bisa menahan tangis. Mengapa sepasang kekasih tidak bisa menua bersama? Dia menangis. Sepertinya kemampuan mendongengku cukup bagus. Tuan Istana Xi. Jun Changqiao melihat ke langit dan menyadari bahwa ini masih pagi, jadi dia berkata, biarkan saya menceritakan kisah lain tentang Titanic. Sistem, menceritakan kisah cinta yang menyedihkan di depan seorang gadis sensitif, dan bangga membuatnya menangis, terlalu gila. Titanic, itu adalah kapal yang sangat, sangat besar. Itu bisa membawa banyak orang. Waktu berlalu, dan malam pun datang. Xi Jingxuan memasuki rumah kayu sementara. Matanya masih dipenuhi air mata. Jun Changqiao berdiri dari batu raksasa dan meregangkan tubuh. Bahkan jika saya tidak ingin menjadi patriark, saya masih bisa menjadi pendongeng. Kepala keluarga, Old Ding berkata, bagaimana kita harus menghadapi Yuan Gongxi? Jun Changqiao berkata, bahwa dia untuk kita gunakan sendiri. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Yuan Gongxi, orang ini mampu menjadi wakil kepala gerbang dari gerbang Kaisar Iblis. Dia harus pandai mengelola. Jika dia bisa menaklukkannya, itu pasti akan membantunya di masa depan. Yuan tua, Jun Changqiao berjalan ke gua lain dan berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Yuan Gongxi duduk bersila dengan rambut acak-acakan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas, sejak hari aku, Yuan Feng, menjadi pembudidaya iblis, aku bersumpah untuk hanya setia kepada Kaisar Iblis dan tidak kepada orang lain. Muridku telah mewarisi warisan Kaisar Iblis. Kesetiaanmu padaku adalah kesetiaannya, jadi itu tidak dianggap melanggar sumpah. Kata Jun Changqiao. Yuan Gongxi berkata, meskipun gadis itu memiliki tubuh iblis bawaan dan mata Kaisar Iblis, dia tidak mewarisi warisan Kaisar Iblis. Mengapa kamu mengatakannya? Jun Changqiao bertanya. Karena, Yuan Gongxi mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan kekaguman yang tak tertandingi. Kaisar Iblis adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya kepada siapapun. Suara mendesing. Jun Changqiao berjalan mendekat dan menariknya di depannya. Dia berkata dengan dingin, Meng Ying baru berusia 10 tahun. Dia tidak memiliki kekuatan mutlak. Jika kamu ingin dia menjadi seperti Kaisar Iblis dan menjadi musuh dunia, maka kamu mengirimnya ke kematiannya. Petik 2, petik 2. Yuan Gongxi terdiam. Tentu saja, Jun Changqiao melepaskannya dan berkata, sekte sepanjang masa tidak pernah memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika Anda tidak ingin bergabung, Anda dapat pergi sekarang. Kepala keluarga, Jiang Ya berdiri di luar gua, indera spiritualnya menyebar, dan berkata, orang itu benar-benar pergi, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Jun Changqiao berkata, simpul di hatinya belum dilepaskan, agak sulit untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa. Haruskah kita menangkapnya dan menguncinya di sel agar Zhao Doudou menasihatinya? Jiang Ya menyarankan. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao berkata, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, kita tidak bisa memaksanya. Dai Lu,
Di bawah langit malam, lembah penyeberangan roh tampak sangat dingin. Yuan Gongzi berjalan dengan susah payah. Dia tidak takut dengan lingkungan ini, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Dia hanya khawatir Jun Changqiao tiba-tiba akan menyusul. Untungnya, ketika dia berjalan keluar dari lembah, pihak lain tidak muncul. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Namun, ketika Yuan Gongzi menstabilkan tubuhnya dan melihat kegelapan tak berujung di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi sedih, "Kemana saya harus pergi?" Dia selalu tinggal di gerbang Kaisar Iblis dan memperlakukannya sebagai rumahnya. Sekarang dia telah disalahpahami, dia pasti tidak bisa kembali. Tuan muda, tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Yuan Gongzi berbalik dan melihat lelaki tua berpakaian hitam itu berjalan cepat sambil menutupi pantatnya. Dia bertanya dengan heran, "Penatua Lin, mengapa kamu di sini?" Penatua Lin berkata, "Kemanapun Tuan muda pergi, aku, Lin Lan, bersumpah untuk mengikutimu sampai mati." Setelah Jun Changqiao mengambil Yuan Gongzi, dia diam-diam mengikuti. Gerbang Kaisar Iblis tidak dapat menampung Tuan muda, jadi tentu saja, itu tidak dapat menampung ajudan terpercayanya. Jika dia tinggal di gerbang Kaisar Iblis, dia pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Penatua Lin, Yuan Gongzi secara kasar menebak alasannya dan berkata dengan rasa bersalah, "Aku telah menyeretmu ke bawah." Penatua Lin berkata, "Tuan muda, Anda tidak bisa mengatakan itu, hidup saya diselamatkan oleh Anda, bahkan jika saya harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, saya tidak akan menolak. Apa yang dibutuhkan seorang teman?" Ini dia. Yuan Gongzi sangat tersentuh. Dia ingin memeluknya dan menangis. "Tuan muda, mengapa Jun Changqiao membebaskanmu?" Penatua Lin bingung. "Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi, kita harus cepat pergi sebelum orang itu menyusul." Baik, keduanya buru-buru pergi. Setelah fajar, mereka berhenti di sebuah gua beberapa ratus mil jauhnya. "Tuan muda," Penatua Lin bertanya, "rencana apa yang Anda miliki untuk masa depan?" Yuan Gongzi menghela nafas dan berkata, "Aku tidak bisa kembali ke gerbang Kaisar Iblis, aku hanya bisa berkeliling dunia." Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah bekerja sangat keras untuk sekte selama bertahun-tahun, hanya untuk berakhir dalam situasi seperti itu, dia merasa sedih dan tidak mau. Penatua Lin berkata, "Kami adalah pembudidaya iblis. Jika kami berkeliaran di dunia petinju, kami akan dikepung dan diserang oleh sekte-sekte yang benar jika kami tidak berhati-hati." Yuan Gongzi mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa setelah meninggalkan gerbang Kaisar Iblis, bahkan kehidupan biasa di benua Starfall akan menjadi kemewahan. Penatua Lin, Yuan Gongzi tidak tahu harus berbuat apa. Dia bertanya, "Apakah Anda punya saran?" "Tuan muda," Penatua Lin berkata dengan serius, "kita tidak bisa tinggal di sini. Kita bisa pergi ke Laut Timur." "Laut Timur," Yuan Gongzi berkata, "Provinsi Perikanan." "Betul sekali," kata Penatua Lin. Yuan Gongzi berkata dengan getir, "Provinsi Perikanan Laut Timur sangat jauh, dan ada berbagai macam bencana di laut. Saya khawatir kita akan mati di laut sebelum kita mencapainya." Meskipun Provinsi Perikanan Laut Timur jauh dari benua, dengan tingkat seni bela diri di dunia ini, seseorang harus bisa datang dan pergi dengan bebas. Namun, mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Itu karena ada banyak bencana alam di laut tak berujung yang menghubungkan kedua tempat itu. Badai dan topan adalah level terendah. Bila es dan bola api hanyalah operasi normal. Sejak zaman kuno, beberapa orang mungkin telah berhasil mencapai Provinsi Perikanan Laut Timur, tetapi 90% dari mereka akan mati dalam perjalanan. Bahkan Half Science dan Wu Sheng tidak terkecuali. Bisa dikatakan bahwa laut antara benua dan Provinsi Perikanan Laut Timur bahkan lebih menakutkan daripada Grand Line di One Piece. Sejak Perang Kaisar, benua itu telah tercabik-cabik, dan jumlah prajurit yang tewas di dalamnya seperti pasir Sungai Gangga. Tentu saja, beberapa orang dapat mengandalkan keterampilan berlayar mereka yang sangat baik untuk menghindari semua jenis bencana alam dan berhasil melakukan perjalanan antara benua dan Provinsi Perikanan Laut Timur, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukannya. Penatua Lin berkata, "Di sini, kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap sekte ortodoks yang terkenal, tetapi juga terhadap Jun Changqiao dan gerbang Kaisar Iblis. Mengapa kita tidak pergi ke Provinsi Perikanan di Laut Timur dan bertaruh?" Petik 2. Ya, Yuan Gongzi berkata dengan getir, "Kita juga harus berhati-hati terhadap Jun Changqiao dan gerbang Kaisar Iblis." Dengan pemahamannya tentang Master Sekte, karena dia mengira dia sebagai pengkhianat, dia pasti akan dibunuh begitu dia menemukannya. Penatua Lin menambahkan, "Terlebih lagi,
ada juga pasukan di Provinsi Perikanan Laut Timur. Dengan bakat tuan muda, Anda mungkin dapat membuat nama Anda sendiri di sana. Kalimat ini sangat Mi Yuan Gongzi. Setelah pertimbangan singkat, dia memutuskan dan berkata, "Oke, ayo pergi ke Provinsi Perikanan Laut Timur." Hatinya lelah, terutama ketika dia bertarung melawan sekte sepanjang masa, dia kalah menyedihkan setiap saat. Karena itu, satu-satunya cara adalah menjauh dari tempat-tempat yang merepotkan, menjauh dari Jun Changqiao, dan melakukan perjalanan lebih jauh ke Laut Timur. Lembah Penyeberangan Roh. Begitu matahari terbit, Jun Changqiao menerima pesan dari Li Luoqiu. Baru-baru ini, lebih banyak botol pesan telah melayang ke Tenggara, yang semuanya merupakan teriakan minta tolong dari Master Fan. Dia sangat prihatin tentang salah satu pesan. Isinya adalah, Provinsi Perikanan Laut Timur sedang menyusun rencana besar yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup 9 negara. Jika Anda ingin tahu, kirim seseorang untuk menyelamatkan saya. Sebuah rencana yang bagus, tentang kelangsungan hidup 9 negara. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, apakah itu menakutkan? Pasukan 9 negara juga tahu tentang ini, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, gerbang Kaisar Iblis mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah ketika medan perang pesawat dibuka. Itu juga terkait dengan kelangsungan hidup 9 negara. Mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan Master Fan. Kepala keluarga, Penatua Ding berkata, Tuan Fan terus meminta bantuan dalam bentuk botol pesan. Saya khawatir sesuatu benar-benar terjadi. Jun Changqiao berkata, ayo pergi dan lihat. Ketika dia berkata, ayo pergi, dia harus menunggu semua tugas epik selesai, jadi dia ditakdirkan untuk menunggu setengah tahun lagi. Yuan Gongzi dan Penatua Lin tiba di Tenggara beberapa hari kemudian. Setelah berkeliling, mereka menemukan seorang ahli dengan keterampilan berlayar berusia seabad dan kemudian menyeberangi laut dengan perahu. Itu aneh. Berdiri di lautan tak berujung, Yuan Gongzi menjadi tenang dan berpikir dalam hati, apakah karena aku bukan lagi musuh orang itu dan aku lega. Jun Changqiao, dia berdiri dan berteriak ke arah benua, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Selamat tinggal, jangan pernah melihatmu lagi. Lembah Penyeberangan Roh. Mengandalkan roh primordial Jiangya yang kuat, sumber daya yang tersembunyi di bagian terdalam lembah semuanya tersapu. Jun Changqiao dengan senang hati memerintahkan untuk kembali ke sekte. Engah. Bayangan hitam dari Demon Ridge mengepakkan sayapnya dan membawanya dan Si Jingxuan ke Yangzhou Barat Daya. Mereka berdua memiliki kesempatan untuk menyendiri lagi. Namun, Jun Changqiao diam sepanjang jalan. Sebagai gantinya, dia membuka pavilion alkimia dan secara otomatis mencocokkan pil pembentuk tubuh kelas atas. Apa perjalanan seharian ke dunia bawah ini? Ding. Dengan pikiran, itu secara otomatis cocok. Melihat itu cocok di pavilion alkimia, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, pil. Dia mengklik Day Trip to the Underworld yang baru muncul. Tidak hanya memiliki jumlah ramuan obat yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki pengenalan singkat. Isinya adalah, perjalanan sehari ke dunia bawah, juga dikenal sebagai pil dunia bawah. Setelah seorang seniman bela diri mengambilnya, ia akan memasuki keadaan mati suri selama 24 jam. Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut dan berkata, setelah meminumnya, dia akan memasuki keadaan mati suri selama 24 jam. Ini benar-benar perjalanan sehari ke dunia bawah. Perjalanan 1 hari ke dunia bawah digunakan untuk berpura-pura mati. Ini membuat Jun Changqiao sangat tertekan. Lagi pula, bukankah hidup itu baik? Mengapa dia harus mengalami perasaan kematian? Berbicara tentang kematian, Gou Sheng memiliki pengalaman karena dia benar-benar mati sekali. Perasaan itu, dia sudah lupa. Sistem berkata, pil jenis ini bisa menjadi kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Maksudmu ketika aku menghadapi musuh yang kuat, aku bisa menggunakan pil itu untuk berpura-pura mati. Untuk menghindari bencana, kata Jun Changqiao. Itu benar, kata sistem. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bisa menyelamatkan hidupku, tetapi berpura-pura mati selama 24 jam, bahkan jika musuh tidak menghancurkanku berkeping-keping, sangat mudah untuk dimakan oleh binatang buas di alam liar. Petik 2. Sistem berkata, jadi itu tergantung di mana mengambilnya dan apakah itu digunakan dengan benar. Jun Changqiao dengan hati-hati melihat bahan-bahan untuk menyempurnakan pil One Day Trip to the Underworld dan menemukan bahwa dia tidak hanya memilikinya, tetapi dia juga bisa memperbaiki lusinannya. Karena itu, dia menekan konfirmasi. Ding, beberapa menit kemudian, 1 pil disempurnakan. Sangat cepat, Jun Changqiao langsung tercengang.
Meskipun keterampilan alkimianya meningkat dari hari ke hari karena seringnya penyempurnaan, formula pil ini baru saja diperoleh. Dia bahkan belum menjalani prosedurnya, namun itu selesai dalam beberapa menit. Kecepatannya terlalu cepat. Pil Underworld berukuran hampir sama dengan pil pengumpulan roh. Itu berwarna abu-abu dan tampak seperti produk gagal pada pandangan pertama. Jun Changqiao mengeluarkannya dan mengendusnya. Tidak ada bau khusus, jadi dia bergumam, hal kecil seperti itu, akankah aku memalsukan kematian segera setelah memakannya? Tuan rumah, kamu bisa mencoba. Dia pasti harus mencoba, tetapi dia harus menemukan orang lain. Misalnya, Hall Master Z, Ye Xingchen, atau He Wudi. Bagaimana dia bisa memimpin? Lebih-lebih lagi, sebagai pemimpin sekte, waktu adalah uang. Mati selama 24 jam jelas membuang-buang waktu. Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2, misi lain. Jun Changqiao membuka panel misi. Isinya adalah, Tuan rumah, tolong lakukan perjalanan 1 hari ke dunia bawah dalam waktu 2 menit. Hahaha, sistem tertawa tanpa menahan diri. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut hebat saat dia memegang pil mata air kuning. Pencarian sampingan sebenarnya memaksanya untuk berpura-pura mati. Ini terlalu buruk. Jun Patriark, si Jingxuan, yang duduk di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu memegang pil obat? Ya, melihat penghitung waktu misi yang terus berdetak, Jun Changqiao ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan pil dunia bawah ke dalam mulutnya dan menelannya. Aku sudah mati sekali, mengapa aku takut mati untuk kedua kalinya? Celepuk, pikiran Jun Changqiao menghilang dan dia jatuh ke samping. Secara kebetulan, dia mendarat di kaki si Jingxuan. Aroma unik gadis itu melayang. Sayangnya, dia tidak bisa menciumnya karena dia sudah mati. Protagonis telah meninggal, selesai menyebarkan bunga. Jun Changqiao tiba-tiba jatuh dan bahkan berdiri di atas kakinya. Si Jingxuan merasa seperti tersengat listrik. Dia secara naluriah mendorongnya pergi dengan panik, tetapi dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik dan langsung mendorongnya ke bawah. Aduk, kepalanya menghadap ke bawah saat dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Moxian yang terbang bingung. Mengapa guru melompat turun? Raja Ungu dan Ding Tua juga menemukan ini tetapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dengan kultivasi patriark, dia bisa menggunakan segala macam postur yang berbeda untuk jatuh. Bang! Akhirnya, di depan mata semua orang, Gou Sheng jatuh dari langit, seluruh kepalanya ambruk. Ini, Raja Ungu dan Old Ding sama-sama tercengang. Apakah patriark itu murahan? Saat dia menyentuh tanah, dia tidak berhenti terlebih dahulu dan malah dengan sengaja menggunakan kepalanya untuk menyentuh tanah. Tunggu sebentar, Jiang Ya yang jeli mengerutkan kening. Dia berkata dengan waspada, patriark tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Raja Ungu dan Old Ding juga yang pertama menyadari hal ini. Kulit mereka berubah dan mereka dengan cepat terbang ke bawah, menarik Jun Changqiao keluar dari tanah seolah-olah dia adalah lobak. Ding Xinguang memegang pergelangan tangan patriark dengan satu tangan dan meletakkan jari telunjuk tangan lainnya di bawah hidungnya. Ketika dia tidak bisa merasakan denyut nadi atau napas, lautan spiritualnya seolah meledak. Dia berduka dan berkata, patriark itu dingin. Sekte sepanjang masa, Medical Peak, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid-murid lainnya dengan cemas mondar-mandir di luar aula medis. Berderak, setelah beberapa saat, pintu terbuka. Penatua Wei berjalan keluar, matanya merah. Suaranya bergetar ketika dia berkata, patriark, dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Jiwanya telah kembali ke surga tertinggi. Mustahil. Xiao Ziji dengan gila-gilaan bergegas masuk. Ketika dia melihat Jun Changqiao yang tak bernyawa terbaring di ranjang rumah sakit, dia berlutut dan berteriak sedih, patriark. Liu Wanxi juga bergegas masuk. Sabuk berkabung gadis kecil itu sudah diikatkan di pinggangnya. Dia menangis, patriark, kamu meninggal dengan sangat tragis. Di luar aula medis, Li Qingyang duduk di tanah, lumpuh. Seolah-olah jiwanya telah terbang jauh. Dia berkata, bagaimana ini mungkin, ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata. Mati, Ye Xingchen juga tercengang. Langit di atas sekte sepanjang masa tiba-tiba diselimuti aura yang menindas dan menyedihkan. Di hari yang sama, aula utama dibersihkan. Sebuah peti mati diletakkan di tengah. Jun Changqiao berbaring di dalam dengan ekspresi damai. Dia benar-benar tidak berbeda dari orang mati. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berlutut di luar dengan pakaian berkabung. Mereka menangis sampai langit menjadi gelap. Ingus dan air mata mereka terbang kemana-mana.
Penatua Wei, Ding Tua, dan yang lainnya juga sangat sedih. Sejak dia meninggal, mereka harus mengikuti tradisi. Karena itu, mereka mendiskusikan apakah akan mengkremasinya atau menguburnya. Apakah dia benar-benar mati? Di luar aula utama, Lu Qianqian berdiri di tempatnya. Dia tidak mengenakan pakaian berkabung, juga tidak berlutut di depan peti mati. Karena di sekte sepanjang masa, hanya dia yang meragukan kematian Jun Changqiao. Lagi pula, dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Tuan Istana Si, untuk memahami kebenaran, dia pergi ke kamar tamu dan bertanya, apa yang terjadi pada waktu itu. Si Jingxuan sudah menangis terseduh-seduh. Meskipun dia secara tidak sengaja mendorong Jun Changqiao ke bawah, dia tidak jatuh sampai mati. Namun, dia masih menyalahkan kematian Gou Sheng pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sudah patah hati. Jun Sekte Master menelan eliksir dan tiba-tiba jatuh di atasku. Aku panik saat itu dan tidak sengaja mendorongnya ke bawah. Setelah itu, dia mati. Pil, Lu Qianqian sedikit mengernyit. Mungkinkah pil itu beracun? Dia meninggal segera setelah mengambilnya. Namun, bahkan jika dia benar-benar mati karena racun, Patriark seharusnya tidak mati dengan damai. Menurut pemahaman Lu Qianqian tentang Jun Changqiao, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti mencari kematian. Karena itu, pasti ada yang salah dengan pil itu. Miao Saifeng, yang dikurung di sel, tahu tentang racun. Dia seharusnya bisa mengetahui apakah Patriark mati karena racun. Semua orang di sekte berduka karena kematian Patriark. Hanya murid tertua yang tetap benar-benar tenang. Temperamennya memang cukup kuat. Di aula utama, Miao Saifeng meletakkan tangannya di nadi Jun Changqiao dan berkata dengan ringan, orang ini diracuni. Sebagai ahli racun, dia bisa mendeteksi jejak racun yang tidak terdeteksi di tubuh Jun Changqiao. Namun, Miao Saifeng sangat bingung. Racun semacam ini di dalam tubuh tidak dapat membahayakan. Efeknya hanya, dia tidak mati, hanya saja kekuatan hidupnya untuk sementara ditekan oleh racun. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya yang menangis sampai langit menjadi gelap mendengar ini dan melebarkan mata mereka. Bisakah kamu meletakkan pedang itu? Tidak, Lu Qianqian masih memegang pedang dan meletakkannya di leher Miao Saifeng. Di lingkungan yang gelap, Jun Changqiao yang tampaknya damai tiba-tiba membuka matanya. Pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Ding, pencarian sampingan selesai. Memperoleh 10.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 5.765.070.000. Petik 2. Kenangan membanjiri lautan kesadarannya, mengingatkan Jun Changqiao tentang adegan di mana dia dengan tegas mengambil pil dunia bawah untuk menyelesaikan pencarian. Karena itu, dia terdiam, pencarian ini benar-benar kacau. Tunggu, di mana saya? Jun Changqiao mengangkat tangannya dan menyentuh papan. Dia pingsan, papan peti mati. Apakah Anda memperlakukan saya seperti orang mati dan mengubur saya? Bang, energi spiritual meledak dan peti mati meledak. Penatua Wei dan yang lainnya yang berada di aula melihat Jun Changqiao hidup kembali dan sangat gembira. Patriark tidak mati, Patriark benar-benar tidak mati. Kepala keluarga, Liu Wanshi menangis, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Jangan hanya berdiri di sana. Li Luoqiu memerintahkan Li Tiantian dan yang lainnya, cepat singkirkan aula berkabung dan ambil semua uang kertas dan pembakar dupa. Dalam waktu singkat, aula dibersihkan. Setelah Si Jingxuan mendengar berita itu, dia bergegas. Melihat Jun Changqiao aman dan sehat duduk di kursi utama dan berbicara dengan Penatua Wei dan yang lainnya, dia langsung menangis. Batuk, Penatua Wei terbatuk ringan dan pergi bersama yang lain. Di aula, hanya Jun Changqiao dan Si Jingxuan yang tersisa. Maaf, situasinya agak mendesak, jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Suara itu tiba-tiba berhenti. Karena Si Jingxuan sudah bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Jun Changqiao. Dia menangis, jika kamu mati, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Jun Changqiao berdiri di tempat seperti ayam kayu. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut meletakkan tangannya di punggungnya dan dengan lembut tersenyum, konyol, bagaimana aku bisa mati? Tiba-tiba, baskom berisi air dingin dituangkan. Jun Changqiao, yang berbaring di peti mati, menggigil dan kemudian membuka matanya. Kepala Li Qingyang, Xiao Ziji, Li Fei dan yang lainnya muncul dalam penglihatannya. Patriark sudah bangun, Patriark benar-benar tidak mati. Jun Changqiao, yang telah meminum pil Netherworld, dibangunkan oleh seember air dingin. Jadi,
Semuanya mulai dari ledakan peti mati hingga tangisan si Jingxuan dan berlarian hanyalah mimpi. Bisakah kamu menyingkirkan pedangmu sekarang? Kata Miao Saifeng. Itu adalah idenya untuk menuangkan air dingin padanya. Lu Qianqian sengaja menggunakan elemen es untuk membuat air menjadi lebih dingin. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao terbangun dari mimpinya. Dentang, Lu Qianqian menyarungkan pedangnya dan berkata dengan dingin, ayo kembali ke sel. Miao Saifeng tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti Lu Qianqian kembali ke sel wanita. Dalam perjalanan, dia berpikir, sebenarnya ada racun di dunia ini yang bisa membuat orang memasuki keadaan mati suri. Sulit dipercaya. Karena Jun Changqiao tidak mati, semua orang di Sekte Abadi bersukacita. Suasana sedih yang menggantung di udara tersapu. Kematian tidak menakutkan. Jun Changqiao meletakkan dagunya di tangannya saat dia duduk di aula utama. Tunggu, bagaimana dengan misi sampingan? Dia buru-buru membuka panel misi dan menemukan bahwa misi sampingan itu kosong. Namun, dia memiliki 10.000 poin kontribusi lebih banyak dari sebelumnya. Dia bergumam, sepertinya aku menyelesaikan misi sampingan ketika aku memalsukan kematianku. Misi hanya memberinya 10.000 poin kontribusi. Tidak ada hadiah. Namun, Jun Changqiao sangat puas. Lagi pula, dia bisa mendapatkan poin kontribusi hanya dengan tidur. Dia tidak akan keberatan jika hal baik seperti itu terjadi 10.000 kali. Kepala keluarga, Penatua Wei berkata, apa yang terjadi? Jika bukan karena diagnosis Miao Saifeng, dia akan mengira bahwa Patriark sudah mati. Namun, dia terbangun setelah disiram air dingin. Ini luar biasa. Jun Changqiao tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang pil Netherworld. Ketika Penatua Wei, Ding Tua, dan yang lainnya mengetahui bahwa seseorang akan memasuki keadaan mati suri setelah minum pil, mereka semua melebarkan mata. Oh, benar, Jun Changqiao berkata, di mana Tuan Istana Si? Saat itu, misinya sangat mendesak, jadi dia tidak menjelaskan apa-apa dan hanya meminum pilnya. Wanita itu duduk di sebelahnya, jadi dia mungkin ketakutan, kan? Penatua Wei berkata, Tuan Istana Si telah ditempatkan di ruang sementara. Kamar-kamar di puncak tulang besi yang dulunya digunakan untuk tempat tinggal para murid kini telah dibagi menjadi area perumahan tamu. Jun Changqiao masuk. Ketika si Jingxuan melihatnya, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, dia melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Jun Patriark, kamu masih hidup. Ya, Gou Sheng tersenyum. Kau membuatku takut setengah mati. Si Jingxuan mencengkeram dadanya. Senyum cerah muncul di wajahnya, tetapi matanya masih merah. Saya minta maaf. Jun Changqiao berkata dengan nada meminta maaf. Aku telah membuat Tuan Istana Si khawatir. Si Jingxuan tersenyum sembarangan dan berkata, selama Jun Patriark baik-baik saja. Jika kamu tidak sibuk, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi, kata Jun Changqiao. Si Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah keluar selama berhari-hari. Ada banyak hal di sekte yang menunggu untuk saya tangani. Dia juga ingin tinggal di sekte sepanjang masa untuk sementara, tetapi sebagai master sekte, dia harus memikul tanggung jawabnya. Di hari yang sama, si Jingxuan pergi bersama Leng Xingyue. Jun Changqiao memperhatikan mereka pergi sebelum berbalik untuk kembali. Lu Qianqian muncul di gerbang gunung di beberapa titik dan berkata dengan dingin, seluruh sekte di atas Patriark, tetapi Anda tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Anda berlari untuk meminta maaf kepada Palace Master Si. Gou Sheng langsung merasa malu. Lu Qianqian berkata, di masa depan, jika kamu berpura-pura mati lagi, beritahu kami terlebih dahulu agar semua orang tidak khawatir tentang Patriark. Memang, selama periode kematian Jun Changqiao, bahkan Tetua Wei, yang telah mengalami badai besar, sedikit bingung, apalagi para murid. Situasinya mendesak. Aku tidak terlalu peduli dan hanya makan pil dunia bawah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jun Changqiao berkata dengan nada refleksi diri. Lu Qianqian berkata, Miao Saifeng sangat mahir dalam jalan racun. Patriark, Anda dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya. Jun Changqiao mengangguk. Untuk dapat mendeteksi racun di tubuhnya dan berpikir untuk membangunkannya dengan air dingin, dia pasti mampu. Meskipun jalan racun tidak elegan di benua bintang jatuh, setelah mencapai tingkat tertentu, tidak akan menjadi masalah untuk meracuni Half Sage atau Wu Sheng. Sekte sepanjang masa tidak memiliki bakat di jalan racun dan juga tidak memiliki aula yang berfokus pada racun. Jika mereka bisa menaklukkan Miao Saifeng, mereka bisa mengisi celah ini. Berderak, sel penjara terbuka, dan sinar matahari menyinari.
Sashasha, laba-laba dan kalajengking yang tersebar di sekitar melarikan diri. Jun Changqiao masuk dan menatap Miao Saifeng, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, dan berkata, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Jika aku bilang aku tidak terbiasa, maukah kamu melepaskanku? Aku tidak akan. Petik 2, petik 2. Miao Saifeng tidak mengatakan apa-apa. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mencubit laba-laba yang menggigil di tangannya, dan berkata, ada puluhan ribu racun di dunia. Apa yang diketahui Palace Master Miao hanyalah puncak gunung es. Misalnya, Miao Saifeng berkata, racun yang membuatmu memalsukan kematianmu. Jun Changqiao tidak berkomentar, dan berkata, sebenarnya, salah satu leluhur sekte sepanjang masa cukup berpengetahuan di jalan racun. Dia pernah menciptakan mantra yang disebut 100 generasi kitab suci racun. Sayangnya, tidak ada bakat di jalan racun, dan itu ditinggalkan di paviliun teknik. 100 generasi kitab suci racun. Miao Saifeng sedikit mengernyit. Cukup, Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan manual rahasia jatuh di tempat tidur. Kata-kata, 100 generasi kitab racun, terukir di sampulnya, dan dia berkata, karena kamu mahir dalam jalan racun, kamu seharusnya bisa memahaminya. Miao Saifeng membuka matanya, dan kemudian mengambil manual rahasia. Setelah membalik-balik beberapa halaman, dia berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Ini adalah kitab suci cara racun yang tak terduga. Jika dia bisa memahaminya, dia tidak hanya akan dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi penggunaan racunnya juga akan mencapai puncaknya. Cukup, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan menyedot 100 generasi kitab suci racun, dan berkata, serahkan padaku, dan manual rahasia ini adalah milikmu. Tentu saja, olah racun sekte saya sepanjang waktu masih kekurangan Master Aula. Miao Saifeng tersenyum. Tidak heran dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan manual rahasia padanya. Jadi ini adalah niatnya. Jun Changqiao berkata, sekteku telah dipromosikan menjadi sekte kelas 3. Membiarkan pemimpin sekte kelas 5 menjadi Hall Master sepertinya bukan masalah yang buruk, kan? Saya akan berpikir tentang hal ini. Aku akan memberimu 3 hari. Setelah Jun Changqiao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, saat dia hendak menutup sel, dia mendengar Miao Saifeng berkata, saya setuju. Jun Changqiao terdiam. Ketika dia mencoba membujuk Li Luoqiu saat itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan memikirkannya, tetapi pada akhirnya, dia langsung setuju. Mungkinkah wanita dewasa seperti ini akan membuat keputusan setelah memikirkan beberapa hal? Tuan Istana Miao, Jun Changqiao berkata, tolong serahkan asal jiwamu. Wanita ini ahli dalam menggunakan racun. Dia harus mengendalikannya sepenuhnya, atau dia tidak bisa dipercaya dengan mudah. Miao Saifeng benar-benar tertarik dengan 100 generasi kitab suci racun, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerahkan asal jiwanya. Di hari yang sama, Jun Changqiao mengumumkan bahwa sekte tersebut telah mendirikan Poison Hall, dan Miao Saifeng akan menjadi Hall Master. Karena tidak ada puncak tunggal untuk saat ini, pintu masuk aula racun untuk sementara terletak di puncak gerimis. Di puncak ini, sudah ada seorang wanita dewasa yang dulunya adalah seorang pembunuh, dan sekarang ada seorang wanita dewasa yang dulunya adalah seorang ahli racun. Ini jelas merupakan kombinasi wanita paling menakutkan di dunia. Meskipun Poison Hall telah didirikan, hanya Miao Saifeng sebagai komandannya. Dibandingkan dengan aula gerimis tetangga, itu terlalu sepi. Niat Jun Changqiao adalah membuka aula terlebih dahulu. Di masa depan, secara alami akan ada murid Poison Dao yang pindah. Adapun kitab suci racun 100 generasi yang dia beli dari paviliun teknik, dia tidak memberikannya kepada Miao Saifeng karena itu akan tergantung pada penampilannya di masa depan. Mendesah. Duduk di ruang kerja, Jun Changqiao terdiam. Untuk merekrut ahli Poison Dao ini, saya menggunakan ratusan manual seni bela diri rahasia. Ada untung dan rugi. Sistem berkata, tuan rumah, tidak perlu menghela nafas. Benar, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, lanjutkan untuk memperluas benteng di medan perang, lalu temukan pesawat untuk bertarung di Slater Asura Field. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang permintaan bantuan Master Fan dan rencana besarnya, dia lebih peduli dengan misi epik. Lagi pula, itu terkait dengan apakah dia bisa menjadi SWOT and Warrior Saint. Hari berikutnya, Jun Changqiao pergi ke aula obat dan menyerahkan daftar bahan untuk pil pembentuk tubuh bermutu tinggi. Dia berkata, sisihkan area dan tanam bahan-bahan ini secara terpisah. Jika pil penguat tubuh semacam ini dapat diproduksi secara massal, pasti akan tersedia secara luas. Penatua Wei mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Dia mengatakan, meskipun ada banyak varietas, kualitasnya tidak terlalu tinggi.
Tanam di ladang obat yang dimodifikasi dan mereka akan matang dalam waktu sekitar 1 bulan. Oke, Jun Changqiao meninggalkan ruang obat dan memasuki medan perang pesawat. Wos, wos wos. Di ruang terbuka di bawah gunung terapung, Pai Ge mengendalikan energi bumi untuk dibangun. Dari kelihatannya, itu jelas jauh lebih kuat daripada ketika pertama kali datang ke medan perang. Ketika langit memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang besar, pertama-tama itu harus menyiksa keinginannya, melatih otot dan tulangnya, dan membuat kulitnya kelaparan. Pada tingkat ini, bahkan jika Pai Ge tidak dapat melampaui naga kecil itu, setidaknya ia bisa menjadi salah satu dari monster kontrak teratas Jun Changqiao. Sayang, Jun Changqiao bergumam, ketika saya mencapai puncak, Anda akan berada di sisi saya. Epic Mission 9 sudah memenuhi persyaratan awal, tetapi karena tingkat penyelesaian yang berlebihan, Gou Sheng harus terus memperluas wilayah dan mengembangkan kota ke skala menengah atau bahkan besar. Untuk ini, dia hanya bisa terus mencari peluang. Suara mendesing. Jun Changqiao terbang keluar dari benteng dan mengeluarkan pencari harta karun. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa hanya ada 4 atau 5 titik cahaya yang tersebar di permukaan. Dengan demikian, sudut mulutnya sedikit berkedut. Cepat dan temukan mereka semua. Sistem berkata, sungguh dosa. Dalam setengah hari, Jun Changqiao telah menemukan semua harta karun yang tersembunyi di medan perang pesawat. Dalam perjalanan kembali ke benteng, dia mendengar beberapa prajurit mengobrol. Saya mendengar bahwa benua totem telah menyatakan perang di tanah bulan sabit berbintang. Tes. Keduanya adalah pesawat tingkat kelima. Begitu mereka bertarung di lapangan Asura Pembantaian, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Sudah beberapa tahun sejak pertempuran di Slattering Asura Field muncul. Aku tidak bisa melewatkannya. Seperti yang mereka diskusikan. Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka berkata dengan kaget, Jun Changqiao. Lari. Petik 2. Dalam sekejap, semua orang menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dia ingin datang untuk bertanya tentang situasi spesifik, tetapi dia melarikan diri ketika dia melihatnya. Itu terlalu pengecut. Benua totem, tanah bulan sabit berbintang. 3 hari kemudian, pertempuran di Slatter Asura Field. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, aku harus pergi dan menonton pertunjukan. Karena sejumlah besar prajurit dari benua bintang jatuh telah datang, cepat atau lambat mereka akan pergi ke Slatter Asura Field. Jadi dia perlu memahami apa yang istimewa dari tempat ini yang dibuka oleh alam atas dan memungkinkan pesawat untuk saling membunuh. Jun Changqiao kembali ke benteng dengan beberapa peluang. Seperti yang diharapkan, areanya telah berkembang pesat, tetapi masih jauh dari mencapai skala menengah. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika roh medan perang langit bisa datang setiap hari, tidak perlu khawatir tidak bisa berkembang menjadi kota besar. Dia sudah mencuri semua peluang yang bisa muncul di pencari harta karun. Jika dia ingin memperluas kota dalam waktu sesingkat mungkin, dia hanya bisa mengandalkan Battlefield Spirit. Sayangnya, sejak hantu di Heaven Battlefield, dia tidak kembali menguasai. Sementara dia dalam dilema, Pai Ge berlari dengan keringat di sekujur tubuhnya dan berkata, saya merasakan semacam energi berdenyut di bawah tanah beberapa ratus mil jauhnya dari benteng. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di sana. Oh. Wajah Jun Changqiao penuh kejutan. Beberapa ratus mil jauhnya, ada sebuah lembah alami. Jun Changqiao bergegas dan memanggil pencari harta karun. Dia menemukan bahwa tidak ada gerakan, jadi dia bertanya, apakah kamu yakin ada harta karun di sini? Pai Ge berjalan ke tempat terbuka, lalu memejamkan matanya. Tubuhnya dikelilingi oleh atribut bumi, dan dia menjadi satu dengan bumi. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan berkata, saya yakin. Lokasi spesifik, itu tepat di bawah kakiku. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat dan gali. Ya, Pai Ge mundur beberapa langkah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan energi atribut bumi dilepaskan. Kemudian, itu berubah menjadi ember besar dan mulai menggali dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia telah menggali ratusan kaki ke dalam tanah. Ahli penggalian Lan Xiang, menguasai. Setelah beberapa saat, suara Pai Ge datang dari lubang yang dalam, ada pintu batu. Jun Changqiao melompat turun. Di bagian bawah, ada pintu batu yang memancarkan aura kuno. Ada kata-kata yang terukir di atasnya,
dan isinya adalah, hanya dengan menyematkan batu giok yang berkilauan di alurnya, batasan itu dapat diangkat dan masuk. Ini sama dengan gulungan kulit domba. Mungkinkah harta tingkat surga disembunyikan di sini? Menguasai. Pai Ge berkata, pintu batu ini sangat keras. Saya tidak bisa membukanya. Jun Changqiao berjalan ke depan dan dengan hati-hati memeriksa kata-kata di permukaan batu. Dia menemukan bahwa warna, giok, itu sedikit berbeda dari warna sekitarnya, jadi dia mengangkat jarinya dan menunjuknya. Gemuruh, pintu batu sedikit bergetar dan perlahan terbuka dari bawah ke atas. Pai Ge berkata, guru sangat kuat. Ini adalah keterampilan dasar, Jun Changqiao berkata dengan santai. Jika Olding hadir, dia pasti akan pingsan. Bagaimanapun, dialah yang menemukan metode ini. Tuan, apakah Anda ingin masuk? Pimpin jalan di depan. Ya, Sua. Pai Ge masuk lebih dulu, dan Jun Changqiao mengikuti di belakang. Di dalamnya ada terowongan yang dalam dan panjang, sekitar beberapa ratus langkah jauhnya. Satu orang dan satu binatang berhenti di gua yang luas. Tentu saja, sepanjang jalan, ada banyak mekanisme dan jebakan. Pai Ge yang malang memimpin dan memiliki panah di sekujur tubuhnya, seperti landak. Jangan bergerak, Jun Changqiao berkata, aku akan membantumu mencabut panah. Guru benar-benar membantu saya mencabut panah secara pribadi. Ya dewa, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Pai Ge bingung harus berbuat apa. Sua, petik 2. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan semua anak panah terbang menjauh. Mendesis, darah menyembur keluar seperti air mancur. Tuan, Pai Ge terhuyung-huyung dan memutar matanya. Aku merasa sedikit pusing. Bagaimana mungkin dia tidak merasa pusing saat darah menyembur seperti itu? Jun Changqiao mengeluarkan Get Palm Ball dan menyimpannya untuk menyembuhkan. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati gua batu dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa kecuali platform batu di tengahnya. Apakah itu harta karun surgawi? Sambil berpikir, Gou Sheng berjalan mendekat. Tidak ada tanah di platform batu, juga tidak ada harta karun surgawi. Ada patung yang tampak seperti binatang buas. Itu berjongkok dengan kaki depan dan telinga terangkat. Ini adalah, Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, Maneki Neko. Tanda pisah. PS, anak saya mengalami hidrokel kordatika. Dia akan pergi ke rumah sakit provinsi pada hari Minggu. Jika dikonfirmasi, dia harus menjalani operasi invasif minimal. Operasinya tidak besar, tetapi akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Ditambah perjalanan pulang pergi, akan memakan waktu sekitar seminggu. Dari postur patung batu, itu tampak seperti kucing keberuntungan. Tapi dari kepala yang ganas, itu tampak seperti iblis dari neraka. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, jika ada sepasang sayap seperti kelelawar di bagian belakang, itu terlihat seperti gargoyle. Desir, dia mengangkat tangannya dan meraih patung batu itu. Tiba-tiba, patung batu itu sedikit bergetar, dan matanya memancarkan cahaya merah. Jun Changqiao mengira itu adalah jebakan dan hendak melepaskannya, tetapi cahaya itu menghilang dan getarannya berhenti. Semuanya kembali normal. Aneh, Jun Changqiao berkata, apa yang terjadi barusan? Dia tidak banyak berpikir dan menurunkan patung batu itu dan menyimpannya di cincin luar angkasanya. Berdengung. Tiba-tiba, gua batu mulai bergetar hebat, dan lempengan batu di bawah kakinya secara bertahap terpisah. Tidak baik, ekspresi Jun Changqiao berubah drastis, dan dia buru-buru bangkit dan bergegas ke terowongan. Karena dari situasinya, gua batu itu sepertinya akan runtuh. Seperti yang diharapkan, dia melangkah ke dalam terowongan. Area tempat dia berada tiba-tiba runtuh dan kemudian runtuh dalam skala besar. Batu-batu besar jatuh dari atas. Ledakan, keruntuhan itu masih berlangsung. Jun Changqiao berlari sepanjang jalan, dan terowongan di belakangnya runtuh satu demi satu. Rasanya seperti sedang syuting film Hollywood. Tentu saja, protagonis pasti tidak akan jatuh. Paling-paling, dia akan melewatinya dengan aman. Bahkan jika dia mau tidak mau jatuh, akan ada dunia lain di bawah. Dia kemudian akan mendapatkan kesempatan dan memukau dunia. Jun Changqiao berlari liar, lidahnya menjulur. Jika bukan karena pembatasan ruang dan penindasan aura terkutuk, dia akan dikirim terbang. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao akhirnya bergegas keluar dari pintu batu. Kemudian, dia menendang kakinya dan terbang menuju lubang yang dalam. Pada saat itu, perwujudan sempurna dari Fast and Furious. Ledakan. Saat dia terbang, lubang dalam yang digali oleh Page tiba-tiba runtuh, dan tanah dalam radius ribuan kaki runtuh.
Jun Changqiao melayang di udara, melihat ke bawah ke lubang yang tampaknya disebabkan oleh dampak meteorit kecil. Dia mengangkat tangannya dan menyeka keringat di dahinya, berkata, sungguh menarik. Pada saat ini, dia menemukan bahwa banyak prajurit telah berkumpul di sekelilingnya. Jun Changqiao melihat mereka, dan mereka juga melihat Jun Changqiao. Ekspresi mereka sangat menarik. Ternyata setelah pintu batu diaktifkan, fenomena aneh langit dan bumi muncul di luar. Hanya dalam sekejap, itu menarik banyak orang. Semua pembudidaya bergegas dengan panik. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia melihat Jun Changqiao terbang keluar dari lubang yang berkedip-kedip. Oh surga, oh bumi, mengapa dia selalu berada di tempat di mana peluang kebetulan muncul? Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, harta itu sudah saya dapatkan. Apakah Anda ingin merebutnya? Tidak, seorang kultivator buru-buru berkata, saya hanya lewat. Desir, begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Para pembudidaya dari pesawat lain tidak berani tinggal di sini lebih lama. Mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka dan menyelinap pergi. Meskipun peluang itu penting, hidup mereka lebih penting. Tidak ada yang berani menantang pria itu, karena adegan dia membantai puluhan ribu orang masih jelas di benak mereka. Membosankan, melihat bahwa mereka semua telah melarikan diri, Jun Changqiao menyerah pada ide untuk menggunakan pedang yang tidak dapat diperoleh. Dia kemudian berangkat untuk kembali ke benteng dan berkata dengan gembira, Peppa masih memiliki fungsi berburu harta karun. Sistem berkata, lagi pula, ini adalah binatang tipe bumi. Selama harta karun itu tersembunyi di bawah tanah, ia seharusnya bisa mendeteksinya. Jun Changqiao berkata, itu bisa menggali tanah dan berburu harta karun. Ini adalah bayiku yang berharga. Sistem, ketika tidak memiliki fungsi ini, ia menggunakannya sebagai kuli. Sekarang setelah menjadi bayinya yang berharga, tidak bisakah dia menjadi lebih tak tahu malu? Desir, Jun Changqiao terbang kembali ke benteng. Dia mendarat di Gunung Terapung. Karena dia telah memperoleh kesempatan kebetulan dan mematuhi aturan alam atas, area itu segera diperluas hingga seukuran kota. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata, tingkat dewa. Setelah menemukan dan membawa kembali jade clear profound spirit, area tersebut telah meningkat begitu banyak. Oleh karena itu, patung batu harus memiliki tingkat yang sama. Jika saya menemukan beberapa lagi, sebuah kota besar akan segera tiba. Mata Jun Changqiao berbinar. Dia kemudian bergegas kembali ke sekte dan menuju ke Medical Peak. Apa yang dia lakukan untuk mengobati luka bayinya yang berharga? Nama saya Paige. Aku panik sekarang, karena guru tiba-tiba sangat hangat kepada saya bingung. Ayo, buka mulutmu. Di bangsal, Jun Changqiao memegang sendok sup dan berkata sambil tersenyum, minum obatnya. Petik 2, Paige membuka mulutnya dan menelan obat pahit itu. Ia berkata dengan air mata di matanya, Tuan, Anda terlalu baik untuk saya. Jun Changqiao meletakkan mangkuk dan sendok dan menepuk kepalanya. Dia berkata dengan lembut, kamu adalah binatang terkontrak pertamaku. Sudah sewajarnya aku memperlakukanmu dengan baik. Paige mendengar ini dan air mata jatuh seperti hujan. Sejak ia menjadi binatang yang dikontrak, sejak ia datang ke sekte sepanjang masa, ia telah melakukan pekerjaan yang paling melelahkan dan menjalani hari-hari yang paling sulit. Biasanya kalau sedang malas akan diancam dengan 18 jenis senjata. Sekarang, akhirnya, kepahitan itu berakhir dan rasa manis itu datang. Jika bukan karena perban di sekujur tubuhnya, Paige mungkin akan bergegas keluar dari bangsal dan berdiri di puncak gunung untuk mengaum untuk mengekspresikan kegembiraannya. Beristirahatlah dengan baik, Jun Changqiao berkata, aku akan datang menemuimu besok. Menguasai. Paige berkata, cedera saya bukan apa-apa. Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda sepanjang waktu? Jun Changqiao membungkuk dan berkata dengan serius, karena itu masalahnya, kamu dapat meninggalkan rumah sakit besok dan mengikutiku ke medan perang untuk menaklukkan dunia. Oke, darah Paige langsung terbakar. Hari berikutnya. Jun Changqiao bangun pagi-pagi dan menyeret Paige, yang masih tidur nyenyak, ke medan perang dimensional. Hufet, huf, hufet, huf, huf. Di tanah tandus, elemen tanah melonjak liar. Menguasai. Setelah beberapa saat, Paige mendongak dan berkata, ada harta karun 10 mil di depan. Menggalinya. Ya, cukup. Astaga, astaga. Petik 2. Paige bergegas mendekat dan mulai menggali dengan sekuat tenaga. Segera, gua tertutup lain yang tersembunyi jauh di bawah tanah ditemukan. Cukup. Cahaya berkelebat dan melesat ke langit. Kesempatan kebetulan lain muncul. Ya dewa, dari auranya,
sepertinya sama dengan 2 kali sebelumnya. Pergi, pergi, pergi. Petik 2. Astaga, cukup. Semua seniman bela diri bergerak. Namun, ketika mereka tiba di tempat kejadian dan melihat Jun Changqiao berjalan keluar dari gua, mereka menghilang dengan kecepatan tercepat seperti tikus melihat kucing. Ya dewa, kenapa dia ada di sini lagi? Jika Jun Changqiao tidak ada di sini, anomali langit dan bumi tidak akan dipicu sebelumnya. Cukup. Sore itu, cahaya itu membumbung ke langit lagi. Ini di sini lagi. Semuanya, lihat ke atas. Apakah peluang kebetulan membutuhkan uang? Mereka muncul berkali-kali dalam satu hari. Petik 2. Pada awalnya, anomali langit dan bumi yang begitu kuat masih bisa mengejutkan semua seniman bela diri. Namun, ketika mereka muncul satu demi satu dan Jun Changqiao hadir, mereka tidak hanya terbiasa, tetapi tidak ada yang berani pergi. Cukup, cukup. Ketika senja datang, beberapa sinar cahaya muncul. Istri, keluarlah bersama Raja Iblis Banteng untuk melihat dewa. Inilah yang dikatakan Paman dari Journey to the West setelah Joker menggunakan Moonlight Cast secara berurutan. Paman lumpuh di depan pintu batu, dan kalimat ini digunakan untuk menggambarkan semua seniman bela diri. Hanya dalam satu hari, dengan bantuan Page, Jun Changqiao menemukan 4 peluang tingkat surga. Karena mereka semua adalah harta yang belum matang, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang berarti untuk saat ini. Namun, selama dia membawa mereka kembali ke benua bintang jatuh, ukuran mereka akan meningkat dengan cepat. Luar biasa, melihat benteng benua bintang jatuh yang telah mencapai ukuran kota berukuran sedang, Jun Changqiao menyeringai. Misi epik telah mencapai level maksimum, dan hadiahnya pasti kaya. Tuan Kota Han, Mu Changhong, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti apa yang telah dilakukan Jun Patriark. Setiap kali dia kembali, benteng akan berkembang. Hari berikutnya, ruang di luar benteng terdistorsi, dan 2 roh medan perang muncul. Alam atas tidak bisa tidak mengandalkan harta karun untuk mencuri peluang tingkat bumi. Sekarang mereka dengan gila-gilaan mencuri kesempatan tingkat surga, mereka pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton. Kepala keluarga, Li Qingyang mentransmisikan suaranya, roh medan perang ada di sini lagi. Dari auranya, sepertinya 2 tingkat surga. Jun Changqiao bergegas ketika dia mendengar berita itu. Dari aura roh medan perang, dia bisa tahu bahwa mereka pasti tingkat surga. Jadi, dia berkata tanpa berkata-kata, tingkat hukuman dari alam atas semakin tinggi dan tinggi. Sistem berkata, 1 tingkat surga mudah ditangani, 2 tidak. Allah Tuan Si, Jun Chang tersenyum dan berkata, kamu pergi dan pimpin. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Raja Ungu berkedut. Sudah sangat sulit untuk melawan 1 roh medan perang tingkat surga. Sekarang dia harus menghadapi 2, dia pasti akan dikalahkan. Kepala keluarga, dia berkata dengan serius, aku hanya bisa melawan 1. Aku akan menyerahkan yang lain padamu. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Di luar benteng, tatapan Raja Ungu terkunci pada roh medan perang. Jun Changqiao juga keluar, dia melambai pada roh medan perang lain dan berkata, ayo, sayang. Petik 2, petik 2. Tuan Kota Han dan yang lainnya di Gunung Terapung tidak bisa berkata-kata. Tidak dapat disangkal bahwa Patriark Sekte sepanjang masa tidak sederhana. Namun, terkadang dia tidak bertindak seperti pemimpin sekte sama sekali, tetapi lebih seperti anak kecil yang belum dewasa. Jun Changqiao seperti itu, dia sangat murah dan nakal, selalu bertindak tidak senonoh. Tentu saja, dia telah menjadi patriark selama beberapa tahun sekarang, dan tubuhnya sudah menyeduh aura tirani seseorang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama. Begitu dia diprovokasi, begitu dia marah, dia pasti akan meledak. Desir, desir, mata 2 hantu medan perang bersinar, seolah-olah mereka baru saja bangun dari tidur mereka. Salah satunya mengunci Jun Changqiao, sementara yang lain mengunci The Purple King. Pembagian kerja sangat jelas. Auranya yang kuat meledak, dan dia langsung bergegas. Raja Ungu maju selangkah dan menyerang Battlefield Spectre seperti bola meriam. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Ledakan, 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 gelombang energi melonjak ke langit, menghancurkan ruang dengan ceroboh. Hanya dalam waktu singkat, City Lord Han dan yang lainnya menyimpulkan bahwa kekuatan Battlefield Spectre ini tidak kalah dengan yang telah muncul sebelumnya. Jika mereka melawannya, mereka pasti akan dipukuli. Ledakan, suara keras datang dari sisi lain. Semua orang berbalik dan melihat ada sepasang sayap mekanis di belakang punggung Jun Changqiao, berayun ke kiri dan ke kanan untuk menghindari aura pedang dingin.
Desir, desir. Sky Battlefield Spectre memegang senjata berbentuk sabit dan sering mengayunkannya di udara. Busur aura pedang yang merobek ruang tanpa ampun menyapu. Bum bum bum. Mengandalkan sayap mekanik, Jun Changqiao terbang dengan cepat di tengah hujan peluru, tetapi dia juga merasakan tekanan besar karena aura pedang yang terbang melewatinya terlalu kuat. Jika dia tidak bisa mengelak, dia pasti akan terluka parah. Dalam hal kekuatan saja, dia jelas bukan tandingan Sky Battlefield Spectre, tetapi karena vacuum cleaner yang dimodifikasi secara ajaib, selama dia mendekati. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil untuk mendekat sama sekali. Ledakan, ledakan, beberapa aliran cahaya merobek ruang dan tiba. Setelah Jun Changqiao nyaris menghindari mereka, dia berkata pada dirinya sendiri, jika ini terus berlanjut, akan lebih sulit untuk mendekat. Gunakan sulit untuk berhenti, kata sistem. Jun Changqiao berkata, sungguh sia-sia menggunakan jimat segel pembuka pada satu target. Sebagai kartu truf terkuatnya dan hanya 2 jimat segel pembuka, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia benar-benar enggan menggunakannya. Apalagi, pisau yang baik harus digunakan di bagian belakang pisau. Jika dia tidak bisa mengubah situasi menjadi permainan mesin pemotong rumput dan hanya menargetkan satu orang, itu sama saja dengan kehilangan arti dari bertindak keren. Sistemnya terdiam. Jika Anda tidak menggunakan hard to stop, bagaimana Anda bisa mengalahkannya? Berdasarkan situasi saat ini, tuan rumah tidak akan dapat menunda sampai pemimpin Aula Zi bebas. Petik 2. Ledakan, ledakan, 2 aura pedang lainnya terbang melewatinya. Jun Changqiao terbang tinggi ke langit dan melambaikan satu tangan, mengeluarkan patung batu yang dia dapatkan sebelumnya dan berkata, benda ini mungkin bisa memberiku bantuan. F***, sistem berkata, lupakan saja. Desir, desir, desir. Battlefield Spectre terbang dari bawah, mengayunkan sabit hitamnya dengan gila-gilaan, membentuk aura pedang yang merobek ruang. Jun Changqiao nyaris tidak mengelak dan meraih patung batu itu dengan satu tangan, berkata, cepat dan beri aku ingatan. Setelah mencuri begitu banyak peluang kebetulan di medan perang dimensional, dia secara bertahap menemukan polanya. Selama peralatan itu adalah harta karun, ingatannya akan disegel dan diteruskan ke pemiliknya. Desir, desir, beberapa aura pedang yang merobek ruang datang menekan lagi. Jun Changqiao hanya bisa menghindar dengan panik saat mencoba berkomunikasi dengan patung batu dengan berbagai postur. Pada akhirnya, tidak ada tanggapan. Sial, bagaimana cara menggunakan benda ini? Desir, desir, desir. Battlefield Spectre terus menyerang, mengayunkan sabit hitamnya lagi dan lagi, memotong ruang sepotong demi sepotong. Jun Changqiao masih hampir tidak bisa menghindar pada awalnya, tetapi ketika lawan mulai menyerang, jelas sangat sulit baginya untuk menghindar. Adapun patung batu di tangannya, dia akan menghancurkannya, tetapi masih tidak ada jawaban. Dia sangat frustrasi sehingga dia ingin muntah darah. Sistem berkata, beberapa harta membutuhkan darah untuk diaktifkan. Tuan rumah, Anda dapat mencoba. Jun Changqiao nyaris menghindari aura pedang dan aura pedang. Dia tidak peduli apakah itu dapat diandalkan atau tidak, menggigit ibu jarinya dan menekannya pada patung batu itu. Desir, darahnya langsung terserap saat bersentuhan. Bekerja, Jun Changqiao sangat gembira, tetapi di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Karena darah di tubuhnya tidak terkendali, itu segera mengalir ke patung batu. F***, ini membunuhku. Setelah patung batu menyerap banyak darah, itu mulai berkedip dengan lampu merah. Desir, sebuah ingatan aneh langsung masuk ke dalam kesadaran Jun Changqiao. Karena disuntikkan secara paksa, rasa sakit yang hebat menyebabkan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Setelah beberapa detik, rasa sakitnya hilang. Alis berkerut Jun Changqiao mengendur, dan dia berkata dalam kesadaran, begitu. Desir, desir, tiba-tiba, beberapa aura pedang dingin terbang dari jauh. Jun Changqiao membalikkan tangannya dan memperbaiki patung batu di depannya. Mengubah, berdengung. Patung batu yang melayang di depan Jun Changqiao berkedip dengan lampu merah dan langsung berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang melilit tubuh Jun Changqiao. Garis-garis merah muncul di kulitnya yang terbuka, seolah-olah itu semacam segel kuno. Desir, desir. Pada saat ini, beberapa aura pedang dingin dengan kekuatan mengerikan meledak dan meledak di udara, berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Ini sudah berakhir. Jun Patriark telah dipukul. Tuan Kota Han dan Mu Changhong tiba-tiba menjadi gugup. Dilihat dari situasi barusan, Jun Changqiao tidak bisa bersaing dengan Battlefield Spirit. Sekarang dia terkena aura pedang, itu pasti akan sangat merepotkan. Namun, cahaya berangsur-angsur melemah, dan area pertempuran menjadi jelas. Keduanya langsung melebarkan mata.
Semua orang di sekte sepanjang masa juga tercengang. Raja Ungu, yang bertarung dengan roh medan perang di langit, melihat ke belakang dan berseru, F***. Jun Changqiao berdiri di udara, dan sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum jahat. Kamera memotong ke kejauhan dan melihat bahwa pria ini telah berubah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilannya sangat mirip dengan patung batu, dan tidak bisa lagi digambarkan sebagai manusia. Desir, ruang bergetar, dan cahaya berkedip. Tepat ketika semua orang terkejut, Jun Changqiao sudah muncul di belakang Battlefield Spirit, dan seperti binatang buas, tinjunya hancur. Dengan bang, dia langsung memukul pihak lain ke tanah. Kecepatan dan kekuatan mengerikan semacam ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Desir, roh medan perang terbang lagi, mengangkat sabit hitamnya dan hendak. Tunggu, di mana sabitku? Di mana sabitku? Sabitnya sudah jatuh ke tangan Jun Changqiao. Setelah mengamati sebentar, dia bergumam, melihat level senjata ini, seharusnya tidak lebih lemah dari karakter bumi. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Kapan orang ini mengambil senjata pihak lain? Namun, Jun Changqiao memegang sabit dengan erat dan menggelengkan kepalanya. Di depanku, ini seperti sampah. Retakan, di bawah tekanan kekuatan yang kuat, sabit hitam tiba-tiba retak, dan kemudian meledak dengan ledakan, dan secara bertahap menghilang di udara. Tuan Kota Han, Mu Changhong, dan mata yang lainnya hampir keluar. Dilihat dari aura senjata yang dipegang oleh roh medan perang, itu tidak lebih lemah dari senjata tingkat tinggi dari benua bintang jatuh, tapi itu dengan mudah dihancurkan olehnya. Ini benar-benar terlalu boros. Raja Ungu mengerutkan kening dan berkata, kekuatannya saat ini mungkin telah mencapai tingkat surga. Mungkinkah dia menggunakan semacam kemampuan yang kuat? He Wudi dan Ye Xingchen juga berpikir. Semakin mereka bertiga berpikir, semakin terkejut mereka. Faktanya, Jun Changqiao tidak menggunakan kemampuan apapun, tetapi berubah menjadi patung batu dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Oleh karena itu, hal yang dia dapatkan mirip dengan Universal Talisman, yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna. Desir, tanpa senjata, roh medan perang mengumpulkan kekuatan di tinjunya dan bergegas mendekat. Namun, tepat ketika hendak mencapai Jun Changqiao, yang terakhir tiba-tiba meninju kehampaan, dan kekuatan kekerasan dari binatang purba menekannya. Ledakan, ledakan, roh medan perang jatuh ke tanah, dan baju besi yang luar biasa itu penyok oleh tinjunya. Mulut Raja Ungu berkedut, bukankah ini terlalu ganas? Desir, Jun Changqiao menukik ke bawah dan melambaikan tangannya yang seperti binatang buas. Tinju demi tinju mendarat di tanah, menyebabkan tanah tenggelam dan debu menggulung. Ketika semuanya selesai dan semuanya kembali normal, dia melayang di ketinggian rendah, dan tubuhnya yang seperti binatang mengeluarkan aura yang mendominasi. Adapun roh medan perang langit, di tengah lubang yang dalam, baju besinya hancur, dan cahaya di matanya benar-benar redup. Itu sudah mati, benar-benar mati. Desir, benteng benua bintang jatuh meningkat pesat, dan areanya meningkat banyak. Setelah mengurus targetnya, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan melihat Battlefield Spectre lainnya yang bertarung dengan Raja Iblis berbatu ungu. Ledakan, 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 mulut Raja Ungu berkedut hebat saat dia melayang di udara. Karena lawannya sedang berbaring di lubang yang dalam pada saat ini, armornya hancur, dan dia benar-benar kehilangan pikiran dan kesadarannya. Roh medan perang yang sebanding dengan Wu Sheng di tingkat kesempurnaan besar begitu mudah dirusak setelah orang itu mengubah penampilannya. Itu terlalu menakutkan. Patriark sangat kuat, teknik seni bela diri macam apa itu? Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya memandang Jun Changqiao, yang berdiri dengan bangga di udara, dengan kekaguman yang kuat di mata mereka. Yang paling terkejut adalah Tuan Kota Han dan yang lainnya. Mereka memandang Gou Sheng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Jun Changqiao, yang telah berubah menjadi patung batu, memang monster dari kedalaman neraka. Desir, Raja Ungu mendarat. Dia akan kembali ke benteng, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia melihat Jun Changqiao tiba-tiba memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Wajahnya ganas, dan garis-garis merah muncul di sekujur tubuhnya. Matanya yang awalnya jernih menjadi keruh dan berangsur-angsur berubah menjadi merah, memberikan perasaan bahwa dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Mulut Raja Ungu berkedut saat dia berkata, jangan bilang dia akan mengamuk. Rasa sakit yang hebat tidak berlangsung lama. Jun Changqiao secara bertahap berhenti berteriak dan menoleh, mengunci matanya pada Hallmaster Si. Dia meringis dan berkata, aku belum kenyang. Desir, 2 gigi tajam menonjol keluar, dan aura kejam mengelilinginya. Tidak baik, bom,
Deng, deng, Raja Ungu diblokir dengan kedua tangan di depan tubuhnya, dan tubuhnya didorong kembali tak terkendali. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa ratus meter. Seluruh wajahnya berkerut karena marah. Jun Changqiao, yang awalnya berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan mata merah, terlalu lemah. Petik 2, petik 2. Raja Ungu menahan rasa sakit dari lengannya dan meraung, apakah kamu gila? Desir, Jun Changqiao muncul di depannya, menyebabkan pupil matanya mengecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, energi kekerasan meledak di luar benteng. Ini, Tuan Kota Han dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Jun Patriark bertarung dengan Hall Master mereka. Dilihat dari intensitas serangannya, itu benar-benar tanpa ampun. Itu adalah ritme siksaan. 15 menit kemudian, Jun Changqiao berdiri di tanah yang retak. Garis-garis yang menutupi tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali normal. Kemudian, dia menutupi kepalanya dengan satu tangan dan berkata, kepalaku sakit, baru saja, apa yang terjadi? Patung batu itu muncul entah dari mana dan jatuh berdiri. Ketika rasa sakit yang meledak secara bertahap menghilang, Jun Changqiao mengambilnya. Tiba-tiba, dia menemukan Raja Ungu dalam bentuk swastika, penuh memar dan tenggelam di lubang yang dalam. Dia berteriak dengan marah, siapa yang melakukan ini? Celepuk, celepuk, semua seniman bela diri di Gunung Terapung jatuh ke tanah. Tanda pisah, PS, 2-1. Baru-baru ini, situs web tersebut sedang menjalani pemeriksaan komprehensif. Beberapa bab mungkin diblokir, menyebabkan kebingungan. Jika ini terjadi, Anda dapat memuat ulang konten setelah saya memodifikasinya. Jun Changqiao, yang didukung oleh patung batu, benar-benar mengalahkan dua roh medan perang surgawi. Jelas betapa kuatnya dia. Namun, setelah mendapatkan kekuasaan, dia bahkan memukuli rakyatnya sendiri. Ini terlalu berlebihan. Sejujurnya, keadaan irasional Jun Changqiao pada waktu itu adalah Hall Master Si yang imut dan tahan. Jika itu adalah Old Ding dan yang lainnya, mereka pasti sudah lama mati. Saya melakukannya, ya, apakah aku benar-benar melakukannya? Ya, petik 2, petik 2. Setelah memastikannya lagi dan lagi, Jun Changqiao, yang sedang duduk di aula utama, mengeluarkan patung batu yang tiba-tiba mengubahnya menjadi iblis dan berkata dengan putus asa, benda ini beracun. Ingatannya berhenti ketika dia mengalahkan roh medan perang surgawi kedua. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sistem berkata, pada saat itu, sebuah kekuatan langsung menyerbu ke lautan kesadaran tuan rumah dan mengambil alih tubuh. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menjadi serius. Meskipun patung batu itu bisa memberinya kekuatan dalam waktu singkat, itu akan mengendalikan pikiran dan tubuhnya, menyebabkan dia melakukan hal-hal yang akan membahayakan rekan satu timnya. Ini adalah masalah serius. Tidak, Jun Changqiao berkata, benda ini jahat, aku tidak bisa menggunakannya lagi. Meskipun rasanya senang didukung oleh kekuatan yang kuat, itu jelas tidak dapat diterima untuk kehilangan rasionalitas seseorang. Terlebih lagi, jika itu adalah Li Qingyang dan yang lainnya di luar pada waktu itu, dia akan membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dengan menyerang mereka. Memikirkan ini, Jun Changqiao merasakan hawa dingin di punggungnya. Sistem berkata, oleh karena itu, harta di sistem store masih dapat diandalkan. Hal semacam ini dari alam atas dapat membuat orang kuat, tetapi efek sampingnya benar-benar tidak dapat dikendalikan. Menaikkan harga toko dan menurunkan peluang dunia atas. Seorang penjual yang memenuhi syarat. Ya, Jun Changqiao melihat patung batu di tangannya dan berkata, harta yang membuatku kehilangan rasionalitasku, bahkan jika itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia, aku tidak bisa menggunakannya lagi. Dia melemparkannya ke Space Ring dan meletakkannya di sudut terpencil. Dia tidak membuangnya, karena jika dia menghadapi bahaya di masa depan, dia mungkin bisa menggunakannya, tetapi premisnya adalah tidak ada murid yang hadir. Berderak, pintu bangsal didorong terbuka dan Jun Changqiao masuk. Raja Ungu, yang telah berbaring di tempat tidur dengan kaki bersilang dan menyenandungkan lagu, buru-buru berbalik ke sisinya. Dia menutupi pinggangnya dengan satu tangan dan berteriak kesakitan, aduh, pinggangku. Meskipun kemampuan aktingnya masih sedikit hijau, dia jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Allah Tuan Si. Jun Changqiao duduk dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf telah melakukan kesalahan padamu. Raja Ungu meringis dan berkata, tulangku akan hancur, Patriark, setidaknya kamu harus melakukan sesuatu. Jun Changqiao berkata, inti binatang bulan ini akan berlipat ganda.
Mata Raja Ungu berbinar ketika dia berpikir dalam hati, itu sepadan dengan pemukulannya. Wang, dia benar-benar telah berubah. Demi klan dan sumber dayanya, dia bisa menerima banyak hal. Jika itu di masa lalu, belum lagi dipukuli, bahkan jika sehelai rambut disentuh, dia harus melawan. Kepala keluarga, Raja Ungu berhenti bertindak dan berkata dengan ekspresi serius, meskipun kekuatan magis yang kamu gunakan kemarin kuat, kamu akan kehilangan rasionalitasmu. Jangan menggunakannya dengan santai di masa depan. Jika tidak, kamu akan melibatkan para murid sekte. Petik 2. Meskipun dia selalu percaya bahwa dia menanggung penghinaan dan menanggung kesulitan, perasaannya terhadap sekte sepanjang masa benar-benar membaik. Apa yang dia katakan hari ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Mirip dengan Hall Master Xi, ada juga Ye Xingchen yang arogan. Meskipun mereka berdua selalu menyangkalnya, mereka telah mengembangkan perasaan yang mendalam untuk sekte ini yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Ini tidak. Setelah menyaksikan Jun Changqiao mengalahkan dua hantu Heaven Battlefield, meskipun sudah senja di medan perang, Ye Niu masih aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan rajin berkontribusi pada sekte. Kakak senior kedua, Xiao Ziji berkata, tampaknya junior brother Ye benar-benar terintegrasi ke dalam sekte. Itu benar, kata Li Qing yang lega. Sebagai murid pertama yang memasuki sekte, mereka berdua dapat melihat bahwa Ye Xingchen sangat bangga dan menyendiri. Dia selalu tidak cocok dengan sekte tersebut. Sekarang dia bisa fokus pada konstruksi, itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sekte dan menjadi anggota. Ada juga kakak senior tertua. Li Qingyang memandang Lu Qianqian, yang berdiri di puncak gunung dengan pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan bergumam, kapan dia bisa mengesampingkan kepribadiannya yang dingin dan berbaur dengan sesama anggota sekte. Xiao Ziji menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior sulung berspesialisasi dalam elemen es. Saya khawatir itu akan sangat sulit. Setelah menyingkirkan dua hantu battlefield, area benteng diperluas banyak. Itu sudah sangat dekat dengan skala kota besar. Aku seharusnya bisa mencapainya setelah menemukan 2 atau 3 peluang tingkat surga lagi. Di puncak utama, Jun Go Seng tersenyum. Masih ada lebih dari 2 bulan sebelum penyelesaian ke-9 dari misi epik, dan kota itu akan segera mencapai skala kota besar. Kemajuannya masih sangat cepat. Adapun misi epik ke-10. Benar, Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, pertempuran antara benua totem dan benua bulan sabit berbintang adalah hari ini. Aku bisa pergi dan melihatnya. Suara mendesing. Saat dia berbicara, dia sudah terbang keluar dari benteng. Lapangan Asura pembantaian terletak di area paling sentral dari medan perang. Itu dikelilingi oleh penghalang cahaya yang mengalir, seperti cincin banteng tertutup. Ketika mencari peluang, Jun Changqiao telah melewatinya berkali-kali. Tetapi karena tidak ada orang di dalam, dan tidak ada pertempuran, dia hanya melihat dan pergi. Sekarang, ketika dia bergegas dan melihat melalui penghalang cahaya transparan yang mengalir, dia menemukan bahwa ada 2 kelompok orang dengan pakaian berbeda berkumpul di dalam. Dari jumlah orang, ada sekitar 4-5 ribu. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, kekuatan kedua pesawat telah dikumpulkan. Pertempuran skala besar semacam ini sangat jarang terjadi di medan perang pesawat. Kecuali ada kesempatan, mereka harus berjuang untuk itu. The Slaughtering Asura Field mencakup area seluas puluhan mil. Penghalang di sekitarnya memiliki prajurit dari pesawat yang berbeda berkumpul satu demi satu, diam-diam menunggu pesta pembunuhan terjadi. Tentu saja, ada juga prajurit yang datang ke daerah Jun Changqiao. Ketika mereka melihat bahwa orang yang galak ini juga ada di sana, mereka buru-buru mengubah area penonton dan menjaga jarak mutlak. Semakin banyak prajurit berkumpul di luar penghalang cahaya yang mengalir, menyaksikan pertempuran dari posisi yang berbeda dan area yang berbeda. Mata mereka bersinar dengan antisipasi. Jun Changqiao menikmati area yang tenang sendirian. Dia menyilangkan tangannya dan terus menatap 2 kelompok orang di dalam. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka berdiri di 2 sisi dengan pedang terhunus dan busur terhunus. Kemudian, mereka tampak mendiskusikan sesuatu. Para prajurit di luar bisa melihat semua yang ada di dalam dengan jelas, tetapi mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Karena itu, mereka tidak dapat mengetahui apakah kedua pesawat itu berbicara keras atau saling mengejek dengan putus asa. Setelah menunggu selama 15 menit, Jun Changqiao menguap. Sial, apa aku harus tidur siang dulu? Pada saat ini, kedua kelompok akhirnya bergerak. Mereka langsung terbang tinggi ke langit. Semua jenis lampu energi menyala, dan pertarungan paling sengit dimulai. Mereka akhirnya di sini. Meskipun aku tidak bisa mendengar suara pertempuran, dilihat dari momentumnya, itu pasti sangat sengit.
Beberapa orang yang terbang tinggi di langit mungkin semuanya adalah karakter bumi. Kedua pesawat di lapangan Asura pembantaian terlibat dalam pertempuran sengit. Para prajurit di luar menyaksikan pertempuran dan berdiskusi. Jun Changqiao juga menonton. Selain itu, dia lebih fokus daripada yang lain. Segera, dia menyadari bahwa para pejuang ini bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka. Peserta yang terhormat, memasuki lapangan pembantaian Asura, Anda hidup atau mati. Sistem wanita diminta. Kejam, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada suara, meskipun pertarungannya seru, tidak ada efek pertarungan, jadi terlihat sangat tidak nyaman. 2 jam kemudian, di bawah pertempuran gila antara dua pesawat, setidaknya 1000 prajurit jatuh dari langit dan terbaring tak bergerak di tanah. Jelas bahwa mereka sudah mati. Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka yang lebih lemah hanya bisa mati. Alam atas, Anda memperlakukan makhluk fana sebagai rumput liar. Melihat para pejuang yang berjuang sampai mati di lapangan pembantaian Asura, Jun Changqiao tiba-tiba merasakan kemarahan tanpa nama. Dia menatap langit dengan marah. Tempat ini berfokus pada pembunuhan, bukankah lebih seperti Kolosseum skala besar? Dia dan semua orang yang datang hanyalah bidak catur yang digunakan oleh alam atas untuk bermain game dan menonton. Saya tidak senang. Saya tidak senang. Petik 1. Menurut ritme tradisional, protagonis akan berteriak, saya ingin menentang surga. Namun, sirkuit otak Jun Changqiao tiba-tiba berubah, dan dia berpikir dalam hati, temukan pesawat untuk pertunjukan, ambil pil dunia bawah dan pura-pura mati di lapangan Asura pembantaian. Alam atas seharusnya tidak mengetahuinya, kan? Petik 2. Sistem berkata, sangat bijaksana.